pilkada itu yang terbaik adalah tentunya bersinergi dengan DPRD. Iya. Sehingga apa yang nanti kalau pilkada itu berarti gubernur dipilih oleh masyarakat. Gubernur dipilih oleh masyarakat tentunya menggunakan partai. Nah, partai itu diwakili di DPRD. Jadi itu cukup baik. Terkait dengan ke depan saya bagaimana, ya kita lihat hari esok. Kira-kira seperti itu. Belum ada Pak yang datang, bisik-bisik, belum ada kepikiran kode, ke arah sana. Ya. Nah, saya pengen menyinggung setelah November nanti kan udah mulai itu Pak, pilkada serentak. Nah ini arah-arahnya gimana nih Pak Heru nih? Mungkin udah ada bisik-bisik atau ada yang kode-kode untuk maju selanjutnya, gimana tuh Pak? Hari ini kerja, besok bantu masyarakat, besok kerja, ya jawabannya itu. Hari esok itu penuh dengan misteri. Biarlah alam semesta yang menjawab. Masa gitu sih Pak, mungkin apalagi kan udah banyak mungkin parpol, karena setelah RUU DKJ ini kan disahkan, ternyata kan ada isu yang dipilih presiden lah, ternyata kan tetap pemilu langsung kan Pak, pilkada langsung. Yang terbaik itu memang pilkada. Kenapa? Pilkada itu yang terbaik adalah tentunya bersinergi dengan DPRD. Iya. Sehingga apa yang nanti kalau pilkada itu berarti gubernur dipilih oleh masyarakat. Gubernur dipilih oleh masyarakat tentunya menggunakan partai. Nah, partai itu diwakili di DPRD. Jadi itu cukup baik. Terkait dengan ke depan saya bagaimana, ya kita lihat hari esok. Kira-kira seperti itu. Belum ada Pak yang datang, bisik-bisik, belum ada kepikiran kode, ke arah sana. Ya, kepikiran ke sana belum ada. Yang penting pikirannya kerja dan kerja. Jadi kalau keinginan dan tujuan mengabdi kan nggak apa-apa juga kan Pak? Mengabdi di Jakarta bisa, mengabdi di pemerintah pusat bisa, mengabdi di mana aja untuk Jakarta bisa. Iya. Ini Pak Heru ini mungkin satu-satunya yang PJ kerangkap sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan ya Pak? Ya enggak gini. PJ Gubernur itu harus dari eselon 1. Jadi siapapun yang jadi eselon 1 itu berpeluang untuk menjadi PJ Gubernur se-Indonesia. Ya. Kebetulan saya eselon 1-nya menjabat Kepala Staf Presiden dan ditugaskan menjadi PJ Gubernur. Ya, kira-kira seperti itu. Ada juga kan yang dari KPKP dan juga dari kementerian lain menjabat PJ Gubernur. Tapi cerita soal ini menarik Pak, soal mungkin hubungan Pak Heru dengan Pak Jokowi, dulu mendampingi Pak Jokowi zaman gubernur, akhirnya Pak Jokowi masuk istana, Pak Heru juga dipercaya menjabat di sana. Gimana Pak? Ya, ketika Pak Presiden Pak Joko Widodo jadi gubernur, saya adalah menjabat Kepala Biro, Kepala Daerah, dan kerjasama luar negeri. Yang salah satu tugasnya adalah mendampingi gubernur, melayani gubernur secara langsung, memberikan masukan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh gubernur. Itu tugasnya Kepala Biro KDH dan kerjasama luar negeri. Tugas yang berikutnya adalah tentunya semua verbal-verbal sebelum masuk ke Gubernur DKI itu pasti dikoreksi oleh Kepala Biro KDH. Diparaf dan dikoreksi baru masuk ke meja gubernur. Nah, dengan tugas-tugas yang pelik itu, yang sehari-hari dengan gubernur saat itu Pak Jokowi, ya tentunya saya memiliki waktu yang lebih banyak dengan kepala dinas yang lain. Nah, ya tentunya bekerja. Nah, terkait dengan lantas Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia dan 1,5 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian saya adalah menjabat Kepala Staf Presiden, itu juga prosesnya melalui bidding, melalui lelang. Oh gitu Pak? Ya, melalui lelang. Lelang, open bidding, ya saya ikut. Ya, ikut dengan kriteria itu ya alhamdulillah dipercaya dan lulus ya menjabat Kepala Staf Presiden. Itu 19 Juli 2017. Sampai hari ini ya Pak? Ya, sampai hari ini.
Nah itu kalau di Kepala Sekretariat Kepresidenan salah satu tugasnya apa itu Pak? Kalau yang Pak Heru laksanakan Ya, gitu, Pak? salah satu tugasnya adalah tentunya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Bapak Presiden terkait dengan keprotokoleran, terkait dengan perencanaan beliau kunjungan ke daerah, terkait dengan jadwal Bapak Presiden, terkait dengan pemberitaan-pemberitaan, ada namanya Biro Pers, terkait dengan kesempurnaan pelayanan di seluruh istana. Kan istana itu ada Bogor, Jogja, Jakarta, Bali. Nah, itu di bawah Kepala Sekretariat Presiden. Intinya antara lain seperti itu. Yang harus mengkoordinasikan berbagai pihak juga kan Pak, ada pas pampres gitu Pak. Jadi kalau kunker itu adalah tugas salah satu Kepala Sekretariat Presiden, adalah tugasnya adalah mengkoordinasikan perjalanan Bapak Presiden ke titik mana. Misalnya ke Jawa Tengah, ya sudah kewajiban Kepala Sekretariat Presiden adalah berkoordinasi dengan aparat setempat, ada gubernur, pangdam, kapolda, dan acaranya apa? Acaranya kementerian, ya koordinasi dengan kementerian yang membidangi acara itu. Nah, jadi setiap hari seperti itu. Ada cerita yang paling berkesan nggak sih Pak selama mendampingi Pak Jokowi baik saat gubernur maupun beliau jadi presiden gitu Pak? Ya. Ketika jadi gubernur itu yang saya terkesan adalah Pak Joko Widodo ingin ke Waduk Pluit ketika kondisinya banjir. Nah itu saya ingat. Jadi saya mendampingi beliau kan waktu itu sekitar Pluit itu banjir berhari-hari tidak turun ya. Nah, itu saya dampingi beliau dan beliau mengambil kebijakan cepat untuk melakukan berbagai normalisasi dan keputusan untuk menangani banjir saat itu. Begitu juga ketika beliau jadi presiden, tentunya dinamika yang cukup tinggi ya. Bapak Presiden Pak Joko Widodo itu tidak pernah tidak kunker. Jadi Senin, Selasa itu 2 hari kunker ke daerah tertentu. Kembali ke Jakarta paling 1 hari. Rabu, Kamis, Jumat sudah mungkin ke Kalimantan. Jumat malam kembali, mungkin Sabtu Minggu istirahat, bahkan Minggu sore sudah berangkat lagi. Nah itu kesan saya, beliau tanpa lelah mengunjungi seluruh warga di pelosok. Bahkan perjalanan cukup jauh Mas. Iya. Dari Jakarta naik pesawat kepresidenan, turun di sebuah kota, itu naik lagi Fokker, ya karena naik lagi CN, pesawatnya lebih kecil, mendarat di suatu titik, belum nyampe nih. Iya. Ganti lagi helikopter, menuju satu titik, turun, belum sampai juga. Nambah kendaraan. Begitu juga pulang. Kemana itu Pak? Ya di area sekitar Sulawesi dan Kalimantan. Ya. Jadi bayangin, Jakarta ke kota besar dulu, naik PBJ istilahnya, pesawat presiden, ganti pesawat, terbang pakai CN yang lebih kecil, ke kota kecil yang hanya bisa didarati oleh pesawat kecil, turun, pindah naik helikopter. Baru sampai ke kota atau desa. Yang dituju. Ya, desa. Dituju, ketemu biasanya di lapangan bola atau stadion kecil. Ketemu dengan masyarakat, menyapa, mengecek fasilitas yang dibangun. Setelah itu kembali, naik lagi kan. Naik mobil, heli, CN, baru ke kota besar, di sana ada acara lagi. Sampai malam. Iya. Baru kembali ke Jakarta. Karena pada lapangan, beliau suka main bola juga tuh kan, jadi kiper kan. Ya, kira-kira seperti itu, hiburan lah. Nah itu soal mendampingi ke Rusia, Ukraina, Pak Heru ikut juga ya Pak? Ya, itu saya lupa tahun berapa ya. Nah, jadi itu juga cukup terkesan. Itu pas perang itu Pak ya kondisinya? Iya, seperang sampai saat ini. Jadi beliau ingin ke Ukraina, ya segala sesuatunya harus kita... Pak Heru diminta masukan nggak saat itu? Ya tentunya semua. Semua kebetulan pada saat itu saya berinisiasi dengan beberapa lembaga, ya,
lembaga tertentu yang saya tidak bisa sebutkan, contohnya Setpres dan ada TNI dan lembaga tertentu, kita istilahnya mengunjungi dulu, uji cek kondisi di lapangan, mendapatkan data, kembali melapor ke Bapak Presiden, baru namanya kirim tim advance. Ya, tim advance mengatur semua segala waktu dan jadwal, dilaporkan kepada Bapak Presiden, dan baru Bapak Presiden berangkat ke Ukraina dan Rusia dan kembali ke Jakarta. Cukup berkesan juga tuh Pak Heru ya? Ya, sebelumnya kan ke Jerman dulu ya, Jerman, Poland, Ukraina, Rusia. Cukup berkesan tuh Pak ya? Ya, cukup berkesan. Nanti saya kasih bukunya. Oh, boleh Pak. Ya. Pak, dari sekian banyak cerita kedekatan sampai detik ini belum ada Pak kode-kode dari Pak Jokowi ini untuk bisik-bisik ke Pak Heru nih. Bisik-bisik apa? Ya untuk nanti pilkada DKI selanjutnya gitu Pak. Calon udah banyak kan? Banyaknya calon ya, banyak yang maju jadi gubernur. Ya, beberapa udah muncul Pak, kayak Pak Surya Paloh menyebut udah Pak Ahmad Saroni kayak gitu kan. Ya mungkin kan udah ada khusus nih Pak Heru dibisikin apa gitu. Ya belum. Belum ya Pak. Masih menunggu aja berarti nih ya Pak. Ya, jawabannya hari esok penuh misteri. Oke, siap. Baik Pak Heru, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga sukses sehat selalu Pak. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.